Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa SPD. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 99 Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas saya, tugas jurnal e-learning, mata pelatihan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut saya sampaikan 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Menurut para ahli barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau eksklusibilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain, tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut, serta kepuasan individu yang menggunakannya di kemudian hari. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah maknanya adalah produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Berikut adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. 4. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan mudah untuk dipenuhi serta biaya yang terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien. Prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, berkeadilan. Melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Beberapa masalah yang menjerat birokrat diantaranya, 1. Penggelembungan organisasi, yaitu memperbesar struktur dan juga merekrut lebih banyak anggota. Dan yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan yang sama hingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Yang ketiga, red tape. Artinya, cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban, dan berbelit-belit. Keempat, konflik kewenangan. Kewenangan unit organisasi yang satu dengan yang lain menjadi makin kabur dan bahkan tumpang tindih. Yang kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam adalah enggan melakukan perubahan atau inovasi. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelanggan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kelima adalah memberi apresiasi kepada pegawai. Tujuan dari diterapkannya sikap etiket yaitu 1. Untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan. Yang kedua, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa. Yang ketiga, untuk membina dan menjaga hubungan baik dan pengguna jasa. Yang keempat, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa. Yang kelima, untuk dapat menjadi daya tarik. Dasar-dasar etiket. Ke-1, politeness. Kedua, respectful. Ketiga, attentive. Keempat, kooperatif. Kelima, tolerance. Keenam, informality. Dan ketujuh adalah self-control. Berikut beberapa manfaat dari etiket. Yang ke-1 adalah komunikatif. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, respectable. Yang keempat adalah self-confidence. Adat sopan santun dan tegur sapa yang manis akan meningkatkan citra organisasi di hadapan pengguna jasa. Seorang ASN harus tahu bagaimana harus bersikap dan apa harus diucapkan. Dalam tugas melayani, hendaklah dihayati benar-benar sopan santun, karena itu semua akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa. Di mana saja praktik etiket pelayanan? Di antaranya, yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket bertamu dan atau menerima tamu. Keempat, etika bertelepon atau menerima telepon. Dan yang kelima adalah etiket menanggapi keluhan masyarakat. Demikian hasil jurnal e-learning resitasi mata pelatihan pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.